Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya Ustaz. Sudah ada Pak Isti. Apa? Sabi nga gagapang iya, bibira dyan. Tapos hindi ako sa tagma. Oh. Kita selalu ada tri itu nanti akun Asbal di IG di FB ada kita nyari yang mana PJ nyari yang mana PJ kayak itu nggak baca PJ itu mau tanya dulu ya tanya dulu contoh sebenarnya terus tanya dulu tapi kamu tempat yang ada tadi yang mana ikut kita ini mau ada baca PJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dekat-dekat sedikit ya. Boleh kedengaran ini suara? Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Panitia, adik-adik, anak-anak saya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ad-dawratul ilmiyah, saya ingin bertanya, yang di belakang sana itu dengar tidak satunya suara? Yang perempuan dengar tidak suaranya Ustaz? Bisa? Jelas kedengaran? Yang di belakang dengar? Yang laki-laki di ujung sana dengar tidak? Saya dengar, baik. Tidak ada yang ini kan, kita dengar semua, baik. Pelajaran pertama, kalau seseorang ada di kelas sekolah, entah dia SMP, SMA, ada yang bisa mau tanya, kira-kira kalau satu ruangan, satu kelas 30 orang, Ambok mana itu video? Hal yang mesti, yang harus kita lakukan ketika kita sedang dalam belajar di kelas. Ada tidak dari 30 orang satu ruangan yang punya keinginan untuk juara satu? Ada kan? Ada. Tapi kira-kira juara satu ini untuk satu orang atau untuk 30 orang? Satu orang. Satu orang. Terus yang 29 kemana? Hah? Coba jawab. Yang 29 orang kemana? Yang 29 orang larinya ke juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, and stop. Berarti dari 30 orang hanya 6 yang terbaik. Kalau 30 kurang 6, sisa berapa?
Sisa 24. Nah, 24 inilah yang dibilang sebagai murid biasa-biasa saja. Murid biasa-biasa saja. Betul tidak? Tapi namanya wali kelas, namanya guru, kalau berkaitan dengan murid yang dia ingat 10 tahun, 20 tahun akan datang, ketika guru sudah pensiun, yang dia mengingat cuma 2 orang murid, yang paling pandai dan paling nakal. Betul? Itu yang 24 yang biasa-biasa. Kadang-kadang itu guru ditanya begini, siapa ketungan? Tahun berapa anak tamu? Yang mana anak ini? Karena dia mau cari ada 24 orang yang sama nilainya. Betul. Tapi kalau paling nakal, orang paling nakal dia tidak masuk di 24, tidak masuk di 1 sampai 6. Yang ada di luar itu, dialah yang paling nakal. Itu yang paling guru ingat. Siapa nama? Safrudin. Oh, Sungana kan itu yang paling nakal sekali. Sungana itu yang lumba-lumba jandil. Sungana yang pakai tamang keluar bolos-bolos. Bayangkan guru sudah 20 tahun dia masih ingat orang pedosa. Guru sudah 20 tahun masih dia ingat orang pedosa. Siapa keturunan? Oh, saya Hasnawati. Oh, mana itu yang juara 1 itu kan? Yang dia pernah turun juara 2 kali kan? Bayangkan 20 tahun berlalu, guru masih ingat kelebihan dan kebaikan muridnya. Betul? Guru masih ingat kebaikan dan keburukan murid. Nah, itulah gunanya manusia mati sama pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Betul? Pertanyaan berikut, kenapa dari 30 orang siswa hanya 1 yang bisa juara? Kenapa? Coba jawab. Coba yang di belakang jawab. Kenapa dari 30 orang siswa hanya 1 yang bisa juara? Coba jawab. Jawab. Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak masuk di angka 1 itu. Man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah rasa, maka dia tidak pernah tahu. Paham? Yang pernah tahu rasa juara 1 dulu? Jujur, ada yang pernah sekolah juara 1? Kalau Akmal tidak usah tunjuk. Kita hafal biar kita jadi 1 kelas dengan dia. Pegang-pegang kamu terus bisa paham? Baik-baik jangan sampai tergoyang. Maju ke Anda tidak bisa mengatakan tentang seperti apa dan bagaimana orang bisa juara 1 karena Anda selama sekolah dulu tidak pernah punya cita-cita dan keinginan untuk jadi yang terbaik. Tapi Anda punya opini. Majelis taklim dan pengikutnya bila tidak punya akhlak berarti dia tidak bertaklim tapi berpamer-pamer untuk membangga-banggakan. Paham? Ilmu bisa Anda dapati dengan belajar, tapi akhlak tidak bisa kecuali harus bikin baru kelihatan itu ilmu jadi akhlak atau akhlak hilang ilmu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz pulang. Di perguna kita dulu di sini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tanya saja hal-hal yang baik. Tidak ada? Nah, kalau begitu, apa yang Ustaz sampaikan tadi dalam bentuk pertanyaan itu cuma pengantar. Pengantar untuk memahami bagaimana supaya jadi yang terbaik di antara 30 orang tadi. Ada cara. Orang tidak dapat predikat juara satu, tidak. Orang tidak mendapat predikat juara satu, tapi orang meraih keberhasilan sang juara. Mau tahu caranya? Nah, kalau mau tahu caranya, ada hadis. Dia punya hadis begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau berkata. Nah, perhatikan baik-baik ini, perhatikan. Qala Allah azza wa jalla. Allah Tuhan yang maha tinggi lagi mulia berfirman. Katanya Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha mulia berfirman, kata Nabi. Apa firman-Nya? Allah mengatakan, ana khairus syuraka'i. Saya ini, kata Allah, adalah sebaik-baik sekutumu. Aku ini Allah adalah sebaik-baik teman serikatmu dalam segala hal. Bagaimana yang dimaksud kata Allah tadi? Saya ini ana khairus syuraka. Saya ini sebaik-baik teman bersekutumu. Karena beliau Allah mengatakan, Allah mengatakan, dikarenakan man amila li amalan, barang siapa yang berbuat amal kebajikan, barang siapa yang berbuat amal perbuatan apa saja, kata Allah, kemudian asyraka fihi ghairi, tapi semua kebaikan yang dia buat, dia mempersekutukanku kepada selainku. Amal apa saja yang kita buat, kemudian kita tidak ajak Allah sebagai sekutu, maka Allah bilang berarti dia telah berbuat amal dengan mempersekutukan kepada selain. Contoh, panitia yang terlibat di acara haul tua. Bila Allah menghendaki haul ini sukses, kemudian panitia akan mendapatkan pujian, sanjungan dan sebagainya. Dan itu pasti. Saat itulah Allah melihat dia mempersekutukan Allah atau tidak. Kalau dia merasa bangga dengan pujian, dia merasa tersanjung dengan segala puja dan puji, maka Allah bilang dia telah mempersekutukanku dengan selain. Karena semua yang dia buat bukan ikhlas karena aku Allah, tapi karena ingin dipuja dan dipuji untuk mencari pujian. Siapa? Berarti panitia yang berhasil dengan acara yang sukses, mereka hanya dapatkan pujian tapi tidak mendapatkan pertolongan Allah, apalagi yang disebut dengan taufik, rahmat dan berkah dari Allah. Amal apa saja? Amal apa saja? Mau itu acara, mau itu event, mau itu sholat, mau itu menolong orang, selama dia mempersekutukan Allah dengan niat, yakin bahwa kalau bukan dia siapa lagi,
berarti dia sudah berbuat syirik, al-syirkul asgar kata Nabi. Dia telah mempersekutukan Allah dengan syirik yang kecil. Sedangkan Quran mengatakan Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada-Nya. Oke, bisa paham? Ini yang Allah maksudkan dalam hadis tadi, bahwasanya ana khairus syuraka, saya inilah sebaik-baik teman engkau untuk bersekutu, bekerja sama. Yaitu man amila li amalan, ada orang yang beramal katanya untukku, tapi sebenarnya kata Allah asyraka fihi ghairi, padahal dia tidak berbuat untukku, tapi dia berbuat untuk selainku. Apa itu? Supaya orang bilang ketua panitia dan panitia orang pintar dan cerdas. Kalau cuma untuk ini kalian adakan haul, maka supaya kalian 1 bulan sebelum acara hari ini hanya mendapatkan pujian manusia tapi tidak mendapatkan ridha Allah. Dan ingat, kalau orang mati, Allah jangan tanya, siapa yang ada puji-puji penghana? Adakah pertanyaan munkar nakir begitu? Ada? Ada? Dia tidak tanya. Waktu mana ada bikin haul tahun 2023 bulan Juni, kok orang bilang berhasil atau bagus? Siapa yang ada puji penghana? Tidak pernah dan tidak akan mungkin malaikat bertanya seperti itu. Bisa paham? Bisa paham? Terus apa yang mereka mau tanya? Apa yang dia mau tanya? Yang pertama dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau anda jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, maka saat itu Allah tanya, mana buktinya bahwa aku Allah adalah Tuhanmu? Dia tidak bisa jawab. Karena apa? Semua amal saleh yang dia buat bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Berarti tidak pantas dia mengatakan Allah Tuhan. Maka itulah yang disebut tertolak jawaban manusia dikala ditanya munkar wa nakir. Ditolak. Sama dengan seorang ayah bertanya kepada anaknya, sampai anak-anak, apa yang kalian jawab? Apa yang kalian jawab? Itu papa kalau dia marah sekali, tornya ubadenga, marah sekali. Sebenarnya ada kalimat yang dia boleh mau bilang pada anak yang nakal, dia cuma bilang begini. Sampai anak kan? Dia tanya sampai anak kan? Papa, tetapi anaknya ada yang begini. Itu menunjukkan bahwa orang perbuatan mengingkari orang pengakuan. Orang mengaku dia orang tua, tapi orang tidak buktikan bahwa dia orang tua. Orang mengatakan Allah Tuhanku, tapi anda tidak sholat. Pun kalau anda sholat hanya sekedar meramaikan masjid, bukan karena Allah. Ini yang dimaksud dengan orang yang berbuat syirik kecil, yaitu dia beramal berbuat kebajikan demi alasan kepentingan agama, kepentingan umat, kepentingan ini. Katakan it's okay. Ini boleh, tapi Allah melihat apa yang ada di hatimu. Ada lagi orang yang begini, dia ikhlas di hati, tapi setelah dia sukses, orang puji, berubah dia ke ikhlas. Berubahnya bagaimana? Dalam hatinya ketika orang puji, dia bilang, anda baru tahu begitu? Itu sudah syirik kecil, kata Nabi. Oke? Hati-hati dengan panitia event-event syiar agama Allah. Hati-hati panitia dengan event-event atas nama syiar agama Allah. Karena kalian membawa apa? Agama Allah. Tapi kalian orang yang tidak mengenal Allah. Maka yang mendapatkan hikmah syiar, mereka yang mendapat
kalian yang menyebabkan lahirnya Syiah, kalian mendapatkan murka dan laknat Allah. Karena kalian berbuat bukan untuk Allah. Tapi orang yang datang di tempat ini tidak ada untung apa-apa selain hanya ingin memakmurkan Syiah. Maka kalian yang hadir ini lebih baik dari mereka yang panitia. Paham? Mereka, kalian yang hadir ini tidak ada manfaat apa-apa yang kalian dapati. Cuma datang, duduk, dengar, mengantuk, lala, aus, lapar, pulang. Ada yang untung di situ? Tidak. Kenapa kalian bertahan? Kalian tumbuh di sini karena di hati kalian ada keikhlasan. Yang hatinya tidak ikhlas, I want to come back to my home. Okay? This is not true. Ini tidak benar. Ini tidak benar. I want. Can you go to my home? Okay, please. Go ahead. Go ahead. Go ahead. No problem for me. But listen to me. Sometimes I can ask you what you can do it like this time. Itu bahasa asli pasar Bulog. Oke. Daurah dan malam tadi malam kalian sudah diuji oleh Allah. Mati lampu. Tapi ternyata dalam penantian yang panjang ada yang kembali, ada yang tinggal menetap. Yang kembali ada untungnya karena boleh pulang tidur. Yang menetap ada untungnya karena dia bawa pulang ilmu dan nasihat. Dua-dua ada faedah. Oke? Tapi sama dengan 30 orang siswa, dari 30 tetap hanya satu yang juara satu. Syaratnya untuk juara satu, rajin, sabar, atur makan, atur tidur, tahu waktu, semua dia tahu atur. Makanya untuk juara satu bagi dia sangat mudah, karena juara satu pun bisa diatur. Yang tidak tahu aturan itulah yang susah. Karena apa? Sedangkan mau atur dia tahu, apalagi mau atur juaranya. Paham? Pertanyaan kedua. Kalau orang selesai sekolah, kuliah, dapat gelar sarjana S1, ingin melamar cari kerja, apakah tempat kita melamar mencari kerja dia tanya juara satu atau jangan? Dia tidak tanya juara Anda. Yang dia tanya ada ijazah atau tidak. Apa itu ijazah? Pengakuan tertulis dari alma mater bahwa dia pernah duduk dengan sabar bertahun-tahun belajar hanya untuk secari kertas yang namanya ijazah. Ini yang mau dicari. Manusia hidup bertahun-tahun di muka bumi, Allah tidak butuh ucapannya, tapi Allah butuh kitab amalnya untuk menunjukkan di mana nanti dia akan ditempatkan. Jelas? Jadi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai makhluk yang berakal, banyak berpikir dengan akal yang sehat sebelum mengambil sikap dan tindakan. Silakan, ada pertanyaan? Terakhir dia lanjutkan dari hadis tadi, dia bilang tadi apa? Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, saya adalah sebaik-baik teman untuk bersekutu. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan atau satu amal untukku, tapi dia menyandarkan tujuannya kepada selainku, maka dia telah berbuat syirik kepada berbuat syirik kepada Allah. Kalau itu terjadi, maka di akhirat kelak nanti Allah akan mengatakan, fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyraka. Ketika engkau dapat kesulitan, maka aku berlepas
berlepas diri memberi pertolongan. Maksudnya bagaimana? Oh, kita mau bantu pada dia. Kita mau bantu pada dia kalau sampai dia berhasil, pun dia gol, dia mau ganti 2 kali lipat. Dia tidak bilang tapi hatinya, niatnya seperti itu. Maka dia bantu orang yang minta bantuan. Tapi setelah dia lulus, berhasil, yang dia harapkan tidak kunjung datang, malah yang dibantu merasa tidak pernah dibantu. Ada begitu? Ada? Ada. Banyak. Kenapa dia menuai kekecewaan? Kenapa dia menuai penyesalan? Karena memang dari awal dia sudah salah. Apa itu? Dia menolong karena ingin dibalas, bukan dia menolong karena mengharapkan ridha Allah. Tapi coba kalau dia menolong karena mengharap ridha Allah. Sudah anak bantu ke ente karena Allah. Ente mau ganti, ente mau balas, menyanda, itu ente berurusan. Tiba masanya orang yang dibantu tidak merasa dibantu. Dia cuek, baby. Tolongnya nak berat. Kenapa? Dari awal itu sudah ikhlas. Dia tidak sadar, maka sadar dia tidak apa-apa. Tapi coba kalau dia sadarkan kepada selain itu, berharap supaya dia boleh ganti, dia boleh balas, kuncinya balas. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Yang ada bantu. Yang ada bantu yang sakit, so bantu sakit lagi. Itu yang dibantu tidur sadap-sadap, aman-aman, tidak pusing-pusing. Itu yang ada bantu, sudah boleh tidur, sakit hati, gigi sakit, mata bengkak, dapat lihat dia sama dapat lihat iblis. Seberapa kali rugi? Banyak. Itulah satu amal bila disandarkan kepada selain Allah, maka kalian akan menuai kecil. Tidak ada satu makhluk yang bisa memberikan jaminan kepastian kecuali Allah. Ada orang yang bisa memberikan jaminan kepastian. Sudah ngana bantu pak kita. Pokoknya kalau kita berhasil, sudah ngana nanti begini. So pasti itu? Hah? Selain Allah tidak ada yang pasti. Tapi kalau Allah yang janji pasti. Tapi ingat, pastinya Allah tidak ikuti orang pemau, tapi ikuti Allah pemau. Ikuti Allah pemau. Bagaimana caranya Allah pemau? Mari. Ya Allah, ini contoh dia berdoa. Ya Allah, kita pe umur ini kasih yang 16 tahun. Dari mulai lahir sampai hari ini, tidak pernah senang kita pe hidup. Kalau bukan papa marah mama kata, kalau bukan mama kata kakak cipi-cipi di rambut. Sampai di kelas tamang-tamang bicara-bicara, bulung le guru mau hukum, bulung le ini, bulung ini. Ya Allah, 16 tahun kita menderita. Begitu dia mengadu kepada Allah. Dia mengadu tentang kesulitan kepada Allah. Allah kabulkan. Karena situ dia mengadu sambil bermohon, Ya Allah, keluarkan aku dari keadaan yang buruk hari ini kepada keadaan yang lebih baik. Dia minta itu kepada Allah supaya jangan lagi dia tersiksa dengan hidup seperti ini. Dia berkata, Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwali ila ahsanil hal. Ya Allah, Tuhan yang memutarbalikkan keadaan, putar dan balikkan keadaanku yang buruk kepada yang baik, karena Engkau sebaik-baik sang pemutar. Allah terima doa. Allah bilang, Don't. Oke. Tapi Allah bilang, kita kabulkan, tapi ikut kita pemau, bukan ada pemau. Bagaimana caranya Allah kabulkan? Allah bilang, You stay over there, don't move. Ngana tetap tinggal di keluarga itu, jangan usah kemana-mana. Kalau begitu, apa jawabannya? Kurang sama. Kita kira Allah mau ganti di bapak baru, mama baru. Ternyata sama. Tidak, Allah bilang, You stay over there, don't move. Kau tinggal di sini, nusa bagara, nusa kemana-mana.
Allah kabulkan ente berdoa, tapi Allah tidak berubah tempatmu engkau tinggal. Karena tempat itu yang kau anggap saya berada di tengah-tengah keluarga yang tidak menyenangkan hati. Tapi karena sudah meminta kepada Allah Tuhan yang maha segala-galanya, Allah kabulkan. Allah bilang, pertama, jangan tinggalkan keluarga itu. Tidak, kau di sini terus, tapi doamu saya kabulkan. Maka torang sabar, aku tahan, karena torang pakai ilmu yang namanya ku coba untuk bertahan. Ternyata ilmu ku coba untuk bertahan, masih ada lagi ujian datang bertubi-tubi. Pakai ilmu kedua yang namanya setia hingga akhir. Kalau ku coba untuk bertahan sudah selesai, kemudian pakai setia hingga akhir, nanti ketika datang waktunya Allah mengatakan, saya rubah, saya kabulkan doa. Bagaimana Allah berikan pertolongan? Allah jadikan taufik dan hidayah datang kepada ayah dan ibunya dulu. Tiba-tiba ayahnya jadi baik, ibunya jadi baik, saudaranya jadi baik. Mana lebih baik? Kebaikan orang lain atau kebaikan orang tua? Pilih yang mana? Orang tua punya kebaikan. Tadinya orang tua tidak baik, Allah beri dia hidayah, dia menjadi baik. Berarti itu menunjukkan apa namanya? Menunjukkan bahwa Allah telah kabulkan doanya. Allah berikan yang baik di antara yang terbaik di antara yang baik. Bisa paham Dede? Bisa. Kemudian yang terakhir adalah Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Tuhan yang Maha Tinggi berfirman, Ana khairun syarik, saya sebaik-baik teman kalian bersekutu. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki, barang siapa yang menjadikan aku bagian daripada sekutunya, maka aku akan masukkan ia sebagai bagian persekutuan. Ya ayuhan nas, hai manusia, supaya kalian masuk dalam persekutuan dengan akhlisu a'malakum lillah, maka jadikan amal-amalmu itu ikhlas karena aku Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Tuhan Allah tidak akan pernah terima amal kebaikan apapun kecuali amal itu dilakukan ikhlas karena Allah. Wala taqulu, jangan kalian buat amal, buat kebaikan kemudian kalian berkata, hadza lillah, ini kok kita bikin karena Allah, kita bikin buat lillahi ta'ala. Itu dia bilang dengan lidah. Hadza lirrahim, kita buat ini karena mengharapkan rahmat Allah. Tadi hadza lillah, ini saya buat ini karena apa? Karena lillahi ta'ala. Kalau tidak dia bilang hadza lirrahim, ini kita bikin ini karena semata-mata hanya mengharapkan rahmat Allah. Itu kata dia ketika beramal. Tapi Allah Tuhan yang Maha Tahu, Allah mengatakan fa innaha lirrahim wa laysa lillahi min syai'. Dia berkata ini supaya dapatkan rahmat Allah, tapi apa yang dia buat tidak ada tanda-tanda menuju rahmatku, kata Allah. Karena dia berbuat bukan kepadaku, tapi kepada selain, termasuk cinta. Ada orang bertunangan karena Allah Ta'ala? Hah? Ada? Ada orang pacaran ikhlas karena Allah? Jawab. Ada? Kita buat ini bertunangan dengan dia karena lillahi ta'ala. Ada? Mau bisa diri tidak terima? Kau mau paksa Allah yang terima? Bagaimana caranya? Ada, coba laki-laki. Kita ini kasihan dia, Ustaz kasihan kita ini cuma sekali pun dia kasihan karena ikhlas lillahi ta'ala kasihan. Yang ada hatinya, ada perasaan hati-hati lain. Berarti karena batu. Tidak ada perasaan. Betul tidak? Ada orang bilang kita bertunangan dia karena Allah. Tidak pernah ada ucapan itu. Sekalipun kalian masih muda, umur sebatang seumur jagung, kalian pun tahu bahwa itu tidak benar. Tidak ada orang pacaran lillahi ta'ala.
Karena itu tidak pernah mendidikan di sekolah maupun di majelis. Betul? Tidak pernah mendidikan itu. Ada pelajaran begitu. Pelajaran pacaran karena Allah. Apa namanya? Loving with Allah. Hah? Tidak ada kan? Tidak ada, biar dia jago medsos ini. Karena dia tahu di situ cinta karena Allah. Tidak ada. Berarti cinta itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah yang bikin orang lupa ingatan. Sampai-sampai apa ini ribut-ribut di bawah pohon pisang. Ternyata betul. Acok dan becek di bawah pohon pisang, semoga cabut kapal. Berarti dua-dua suami. Dua-dua suami. Jadi kalau ada perempuan laki-laki suka berdua-dua di tempat gelap, berarti keturunan keluarga suami. Berarti waktu DP papa dan DP mama ada backing juga, begitu juga awal. Karena tidak ada yang melahirkan suami kecuali suami. Kenapa astagfirullah? Betul tidak? Itu laki-laki yang terhormat datang gentleman. Where you live now? Dia bilang, kita di mau pacaran. Di mana dulu? Langsung datang ke papa. Bicara terang-terangan. Urusan ke belakang diterima dan ditolak. Yang penting gentleman. Kau tidak mau baku dapat di tanpa galap. Apalagi cinta berakhir di jok motor. Banyak kan cinta berakhir di jok motor? Nah, anak-anak muda sekarang kalau mau beli motor dia suka tuh yang DP jok belakang paling ke atas, tinggi di belakang, rendah di muka. Apa maksud begitu? Kau paling suka sekali tuh motor yang DP jok itu, DP sadar itu di atas, kau yang bawa motor paling di bawah, miring begini. Jadi apa dia suka motor-motor begitu? Karena itu motor itu paling banyak bonceng harim. Konto harim begitu dengan isu garida. Biar nyana rem di basanda. Kalau dia bawa motor sendiri 100 km per jam. Kalau bawa harim 1 kilo 1 jam. Lebih lambat, lebih baik. Begitu kan? Padahal rumah cuma dekat. Kenapa dulu sampai-sampai? Nyana pajaran itu motor cuma tolong naik kaki. Itu binasanya cinta dan rusaknya itu cinta. Jadi tugas kalian di majelis dan di sekolah adalah jadilah yang terbaik. Walaupun kalian tidak dapat juara 1, tapi kalian yang terbaik di antara yang baik. Itu sudah is the best. Number 1 in the world. Okay? Silakan ada pertanyaan. Sampai jam berapa? Jam 1 kan bisa waktu bicara. Sampai jam 1. Tanya juga. Terserah mana suka dan yang suka mana-mana. Ayo, tanya. Silakan. Komandan polisi bertanya. Anda menyimak, Ustaz memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kami ingin mendoakan kepada Ustaz, insyaallah Ustaz selalu diberikan keberkahan, umur yang panjang. Amin. Sehingga kami bisa mendapatkan banyak wejangan-wejangan ilmu agama dari Ustaz. Amin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Amin. Mulai Ustaz. Ini tentang masalah ikhlas Ustaz yang Ustaz sebutkan tadi. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf yang membahas tentang ikhlas Ustaz, tentang hadis yang dikatakan tadi bahwa yang ditakutkan, yang Nabi khawatirkan yang akan terjadi pada kalian nanti adalah asyirkul asghar, yakni
syirik yang kecil. Ketika ditanyakan apa itu syirkul asghar, maka itu adalah riya. Mereka mengerjakan sesuatu dengan niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi dalam kitab yang kami bacakan itu, Ustaz, itu dinisbatkan orang riya itu dinisbatkan kepada orang-orang munafik itu, Ustaz. Karena mereka menulis tentang ayat yang kalau tidak salah Quran surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mencoba menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Kalau tidak salah begitu. Ini ada konteksnya, Ustaz. Sebagaimana juga kami ketahui bahwa munafik ini, Ustaz, Nabi telah menggambarkan dalam satu hadis bahwa tanda-tanda orang munafik itu ayatul munafikin talata. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Apabila mereka berbicara, mereka dusta, mereka berjanji, mereka ingkar, dan ketika diberi amanat mereka berkhianat. Baru dipertegas lagi dengan masalah sholat, Ustaz. Tentang sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Baru dalam konteks hadis tersebut, lau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu apa-apa yang terkandung di dalam sholat kedua sholat tersebut, maka la'atuhuma, di sini ada perintah, mereka akan mendatangi. Yang ingin kami tanyakan di sini, Ustaz, ini kalimat atayani ini, itu kan kalau yang kami ketahui bahwa itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, berarti dia harus mendatangi kedua sholat tersebut. Nah, bagaimana ketika ada orang-orang yang terasa berat melaksanakan di masjid, apakah kita bisa menggolongkan mereka itu sebagai orang-orang munafik atau bagaimana, Ustaz? Jadi mungkin itu pertanyaan dari kami. Mohon penjelasan, Ustaz. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata ikhlas artinya polos. Ikhlas, ikhlas artinya mempolos. Khalisa khalas, ikhlisu, ikhlasan artinya polos. Polos. Tahu apa arti polos? Kalau dia menyangkut gambar tidak berwarna, ya. Kalau dia menyangkut bentuk tidak berbentuk, itu polos. Kalau dia berbentuk kain belum jadi baju, namanya kain polos. Ya. Kepolosan itulah yang orang kadang-kadang tertipu dengan yang polos, sehingga ada bahasa mengatakan dia buka indah beliau muka lillahi ta'ala. Ada begitu? Ada. Siapa pun dibikin begini. Dan beliau itu hari muka polos. Siapa pun suagi. Ternyata kepolosan bisa menipu. Karena polos artinya tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berapa-apa, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Itu polos namanya. Itu ikhlas. Tapi agama ajarkan ikhlas bukan seperti itu. Kalau sudah ada apa-apa pun pas apa. Berarti Allah bilang selainku kosong, selain aku tidak. Artinya di hatimu ma fi qalbi ghairullahi, tidak ada di hatiku apapun bentuk, warna dan sebagainya kecuali Allah. Itu dimaksud dengan ikhlas karena Allah. Tahu dulu arti ikhlas, ya. Pahami dulu arti kata ikhlas. Jadi ketika saya sholat di rumah maupun di masjid, saya tahu Nabi-Ku berkata sholat di masjid lebih afdal daripada sholat di rumah. Tapi ada sholat lebih afdal di rumah daripada di masjid. Berarti rumah dan masjid jangan dipersoalkan soal tempatnya, tapi niatmu sholat pertama. Betul tidak? Itu ikhlas. Satu.
Ada sholat yang terbaik, yaitu sholat apa? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kan begitu? Betul tidak? Di antara sholat fardu yang terbaik, sholat apa namanya? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi ada sholat yang terbaik dan lebih baik di rumah. Namanya sholat wajib bagi wanita. Sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Sehingga itu Nabi katakan, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Jadikan rumahmu itu bercahaya dengan sholatmu dan baca Quran. Betul? Betul tidak? Jadi ketika ulama menetapkan syariat, ulama bilang bagi mereka yang tidak punya niat tujuan selain Allah, lakukanlah sholat itu di masjid secara berjamaah, karena itu pasti sempurna. Tapi kalau kau yakin bahwa sholatmu hanya semata-mata karena Allah, karena aku, maka sholat di rumahmu itu pun baik adanya. Jadi artinya mau sholat di rumah maupun di masjid tergantung seperti apa kemauan, itikad, niat dan tekad. Kalau kau ingin bertekad menjadikan sholat berjamaah di masjid itu adalah bagian daripada amalmu yang engkau jaga dan istiqamah, maka apa kata Allah firman, apa kata Nabi dalam sabdanya, ahabbul, artinya kita tetap yakin dan percaya sebaik-baik sholat fardu adalah di masjid secara berjamaah. Tapi ketika keadaan tidak memungkinkan, maka di rumahmu pun baik adanya. Yang penting di masjid dan di rumah niatnya karena Allah. Jadi pahami. Jadi pengertian begitu. So ada yang bikin begitu, kata di masjidnya enggak, pakai di toa. Maunya datang ambil, mau bersalah sendiri. Betul tidak? Jadi dalam teks-teks Al-Quran hati-hati menerjemahkan. Karena itu ada qawaidul tafsir namanya. Ada kaidah-kaidah tafsir, qawaidul lughah, kaidah-kaidah bahasa, dan kaidah-kaidah usuliyah. Jadi jangan pakai terjemahan baru orang mulai terjemahkan. Itu bukan ilmu tafsir, tapi ilmu taksir. Kira-kira dia begini, begini. Kalau semua kira-kira bentuk apa dan pasti. Jadi bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah datangi ulama yang ahli di bidang itu, belajar kepada. Jangan kutip dan ambil di Google dan di YouTube. Siapapun dan dari manapun dia, karena agama tidak mengajarkan ajar ke orang yang penting orang bikin ngana sudah perlu, tidak ada begitu. Nabi Muhammad Yesus ajarkan A, B, C, D, Z sampai selesai. Tapi semua yang Nabi ucapkan, semua sudah dibuat dan dilakukan oleh Nabi dengan cara yang terbaik. Makanya Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, Ana atqakum minkum, saya lebih bertakwa daripada kalian. At-taqwa hahuna, karena takwa ini di sini letaknya, bukan di sini. Anda boleh jadi orang alim, Anda boleh disebut orang saleh, Anda boleh diucap sebagai orang mulia, tapi kesalihan, kealiman dan kemuliaan ada pada sikap dan akhlak, bukan pada apa yang kau yakini. Sepah. Jadi kalau ada anak majlis muka polos kelakuan taiminya, ini tahu tu muka polos kelakuan taiminya, pura-pura begini dia. Nah itu yang tadi wa ulaika humul munafiqun, itu mereka orang munafik, menampakkan yang baik, mencitrakan yang buruk. Dia juga lebih muka bisa tabung karbon kada hancur muka, tidak apa-apa, tapi dengan lebih akhlak indah. Nah sekarang kita tanya, coba jawab semua ya. Pertanyaan, mana lebih menyusul kalian? Wanita yang rajin ke kapsadon atau yang rajin ke masjid? Masjid. Oh, malah di sini sampai bilang begitu. Coba di luar, kalau ukur. Hah? Jujur, mana yang kalian suka lihat?
Wanita yang rajin masuk masjid atau rajin masuk salon? Bukan salon ini, kan salon. Mana? Jawab, jujur, jangan karena ada di sini. Jawab dengan hati, jangan jawab dengan tampak. Tergantung. Dari siapa pun tergantung. Yang masuk salon bisai, kung keluar masuk. Kungnya masuk masjid kan? Jawab, yang cuma itu yang dijawab, yang masuk masjid kan? Yang masuk masjid cantik, kung keluar bisai. Yang masuk ke salon bisai, tapi yang masuk cantik, karena dia di masjid kan? Jangan kan ente, kita bingung ada sudah. Coba jawab. Antara kalian sesama wanita, coba angkat muka kamu lihat, ada pakai semengger yang tutup. Satu, mana siapa yang pakai semengger? Dua, mana lagi? Tiga. Orang yang pakai semengger namanya wanita yang kurang pede. Pede, tahu pede? Tahu pede? Percaya diri. Kurang percaya diri. So pakai semengger, basah-basah lagi. Sampai ada di lagu, basah-basah bibirnya. Berarti sudahlah pede. Ingat, Ustaz kasih satu cerita. Mau dengar? Cerita yang terjadi di Yaumil Mahsyar ketika manusia sudah selesai dihitung amalnya. Seorang laki-laki yang beramal saleh, luar biasa dia punya amal, ditimbang, diukur, dites, is the best. You can go head to the paradise. Silakan lanjut ke surga. Sampai di depan pintu surga, dia disambut dengan salam oleh malaikat penjaga pintu surga, kata Quran surah Az-Zumar. Qalu salamun alaikum tibtum, kata penjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Salamun tibtum, salam sejahtera, kedamaian dan kebajikan, kedamaian, keuntungan, faedah yang tidak berakhir untukmu yang baru datang. Fadkhuluha khalidin, masuk engkau melalui pintu ini, karena setelah engkau masuk tidak ada kepunahan dan kehancuran, kekal selama-lamanya. Khalidina fiha. Bisa paham? Laki-laki ini masuk setelah mendapatkan ucapan ahlan wa sahlan dari malaikat Ridwan. Ketika dia sampai ke dalam syurga, di taman yang pertama dia melihat ada beberapa puluh wanita-wanita yang cantiknya belum pernah dia lihat sepanjang hidup. Ada yang seperti itu cantiknya di dunia. Dia Sulia Luna Maya, dia Sulia yang cantik-cantik, ternyata bisa menyaingi itu wanita-wanita yang sedang bermain-main di taman syurga. Ketika mereka melihat laki-laki ini masuk, tiba-tiba mereka berkerumun sambil berkata, kami telah menunggu dan menantimu sejak kami Allah ciptakan. Kami telah menunggu. Siapa mau ni? Kata orang saleh tadi, kami hanya pembantu-pembantu tingkat pertama dari bidadari yang Allah janjikan. Bayangkan, dari banyak yang ada ini begini, semua is the best, the beautiful woman. Luar biasa, mau ini. Ternyata itu wanita-wanita yang bermain-main di taman itu cuma pembantunya bidadari. Itu laki-laki bilang begini, sedangkan DP khadam sebegini, bagaimana DP goros? Bidadari berebutan mengambil tangannya, kemudian menarik dia ke kemah. Ternyata di situ bidadari yang Allah janjikan ada di kemah.
Tapi subhanallah, ketika dia sampai di depan tirai kemah, dia dapati ada beberapa bidadari yang cantiknya mampu mengalahkan yang semua tadi di taman. Dan di taman di Sulawesi ada saingan, belum sampai setengah itu yang ada di balik tirainya kemah, kata Nabi. Siapa kalian? Wanita-wanita yang balik tirai berkata, kami tukang sisirnya, bidadari di dalam. Wah, tukang sisir. Sokada tu di taman. Ini nyalamu kasih adik di taman keseluruhan bangsa. Ini sampai pagi cuma 2 orang berapa? Bukan apa lo, ambil. Betul? Apa yang terjadi? Kami ini hanya tukang sisirnya bidadari. Ini laki-laki saleh bilang subhanallah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan. Sedangkan di balik pintu syurgamu saja tidak ada yang sebanding dengan mereka. Pun berbanding itu tidak mencapai setengah kecantikan tukang sisirnya bidadari. Ini laki-laki bilang kemana DP asli? DP asli rupanya cuma kasih dia balakan. Nabi katakan ketika dia melihat bidadari yang Allah janjikan, bidadari sedang menghadap ke arah depan dan ia berada di belakang. Nabi bilang tercium bau harum bidadari. Sekiranya kalian tahu, kata Nabi, keringat yang jatuh dari pelipisnya bidadari ini, cuma dia keringat, dia suar. Bila dia Allah jatuhkan ke muka bumi ini, kau akan dapati dunia ini akan harum semerbak dengan wanginya. Keringatnya bidadari. Jangan melipis suara wangi ambon, baunya lidah. Nah, ketika dia berpaling, subhanallah, kumpulkan semua kecantikan pelayan-pelayan surga, satu surga, belum ada 1/4 bisa mengalahkan kecantikannya bidadari yang Allah janjikan. Nah, dia begini, dia terus malu. Ini laki-laki ini, Nabi bilang dia terus malu. Kenapa dia malu? Dia sadar amalnya tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Bayangkan, di surga masih ada rasa malu. Allah, Nabi bilang al-haya'u syu'batul iman, malu itu sebagian dari iman. Di surga pun orang saleh masih malu karena dia lihat itu amal kesian. Ya Allah, kesian itu amal. Dia bikin membual, tapi Allah balas dengan nikmat yang tidak berganti. Dia bilang ini tuh dia yang boros. Dia sudah palia itu bidadari. Tapi fayunadi munadi, tiba-tiba ada suara tanpa wujud berkata, hai ahlul jannah, hai engkau pemilik surga, ketahuilah bidadari yang Allah janjikan ini yang kau rasa seng ada lawan, belum ada apa-apanya. Masih ada lagi wanita yang lebih baik daripada bidadari dari tadi. Siapa itu ya Allah? Berkata orang saleh kepada Allah, Allah katakan, itulah istrimu yang salehah, yang Allah masukkan ke dalam surga, mampu mengalahkan kecantikan ribuan jutaan kecantikan bidadari. Bayangkan wanita saleh kalau masuk surga kalah cantiknya bidadari yang seng ada lawan. Apa yang menyebabkan kecantikan bidadari kalah? Karena bidadari tidak pernah masuk kapsalon. Bidadari tidak pernah rebonding. Bidadari tidak pernah pedikur, menikur, tercukur-cukur. Tapi wanita-wanita yang dunia, mereka hiasi dan jaga tubuh dan bodinya, berhias bertatahkan seroski, bermahkotakan berlian. Ternyata itu ditinggalkan. Kenapa? Karena muka dan kakinya tidak pernah disentuh air wudhu. Dia lebih menjaga make up-nya di kala pesta daripada panggilan azan untuk membatalkan make up di mukanya. Kan banyak tuh kalau pesta, itu mau-mau pakai kondek-kondek semakin begini,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan orang jawab tu azan, orang pakai tisu. Yang sampai tu make up, ambor. Kalau wanita tahu begitu, bilang mai tua suruh kubur sana sampai sampai. Bongkar tu make up sampai. Betul tidak? Yang ketika orang di pesta, waktu dah dengar azan, yang paling cepat pergi di masjid siapa? Mama-mama atau bapak-bapak? Bapak-bapak, karena banyak barusan yang make up. Lepas kufiah, masuk masjid. Mama-mama, kong dia orang pelaki. Bukan dia pelaki, dia orang pelaki. Bukan dia pelaki, kasih dia gaji. Bukan dapat pahala, dapat dosa, dapat lagi. Kau mengaku sendiri yang paling saleh. Dia lebih rajin masuk majlis arisan daripada majlis taklim. Karena arisan berbanding majlis taklim, berugi-rugi dia. Setelah dia diterima, sofa baru, kulkas baru, pun serupa membalas. Yang setengah mati kedua berdahara dengan pembunuh karena setahun jam orang tidur. Itu tujuan majlis taklim, bikin mudarat. Tidak boleh. Majlis taklim tidak boleh jadi beban bagi anggota, tapi majlis taklim solusi bagi anggota. Itu taklim. Terakhir, setelah dia jangan begitu, masih ada yang lebih cantik dari bidadari. Siapa itu? Yang dulu istrimu yang saleh, ketika sholat kau kasih bangun istrimu, ketika waktu subuh kau bangunkan anakmu, kau jadi imam terbaik di dalam rumah tanggamu, dan ketika aku datang dengan panggilanku, kalian berpisah karena Allah. Namanya al-maut. Yang salehah lebih dulu atau yang saleh lebih awal, itu urusan waktu. Tapi mereka diceraikan oleh kematian. Makanya ada janda mati hidup, ada namanya budak cerai mati. Berpisah, putus hubungan suami istri. Makanya kalau ada istri meninggal, suami tidak boleh menyentuh jasad istrinya, karena sudah bukan lagi istrinya. Karena sudah cerai karena kematian, namanya cerai mati. Oh tapi begini, saya kalau begini, batal dulu. Sesuai dengan begitu, dia ke depan dia, ya Allah, Muna. Kan yang di surga ini kan dibilang bagus-bagus, Cynthia, Lucia, jadi bidadari. Allah bilang, ya, yang lebih hebat. Dia bilang, siapa ini bidadari yang bisa kalahkan cantiknya di surga? Dia masuk begini, ya Allah Muna. Dia begini dulu. Yang dulu dia panggil perlindungan dia Cimuna. Ya Allah enggak. Tapi dia kaget, dia kau pulang mana sebagainya luar biasa mana. Dia kaget begitu, kau dia mulai dari yang Allah janjikan. Ya Allah, ya sampai 1/4 kecantikan Muna. Karena kenapa? Bidadari di surga tidak pernah wajahnya kena air wudhu di waktu subuh. Bidadari di surga tidak pernah ditampar oleh suaminya. Bidadari di surga tidak pernah dihardik oleh suaminya. Tapi Cimuna kancang. Betul tidak? Itu yang membuat kesalehan wanita salehah mampu mengalahkan kecantikan bidadari. Ternyata kunci rahasia kecantikan adalah air wudu, bukan warna, bukan bayi warna,
by kosmetik, bukan. Karena itu oles jam 1 siang, meleleh jam 2 siang. Air wudhu sapu di waktu jam 5 subuh, jam 6 muka berseri-seri karena saraf muka telah disentuh oleh dinginnya air mata, maka semakin awet lah. Coba perhatikan, itu orang kalau dia rajin sampaian awet muda, biar setua, tapi tidak sampaian baru 16 kan sudah 60. Betul tidak? Coba terkira menepi papa-papa, menepi mama yang sambil-sambil 5 waktu. Coba terkira. Banyak orang puji. Jelas nak, suka umur 16 deh. Jelas nak gitu. Ah, sobat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kullul القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا